Pembahasan dan latihan soal PAT SKI kelas 5. Apa saja materinya? 1. Wafat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. 3. Khalifah Umar bin Khattab. Latihan soal nomor 1. Pada peristiwa Jiwadah, Rasulullah berpesan agar semua umat Islam berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis. Pertanyaan, mengapa di setiap aktivitas kita masih belum berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis secara maksimal? Pembahasan latihan soal nomor 1. Karena kita malas membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkan Al-Quran, sehingga iman kita semakin lemah dan mudah dikuasai hawa nafsu. Pembahasan latihan soal nomor 1. Lanjutan. Menganggap permasalahan agama tidak penting, hingga pemecahan masalah disesuaikan dengan pemikiran akal tanpa melihat dalil dalam Al-Quran, apalagi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Latihan soal nomor 2. Setelah peristiwa Fathul Mekah, masih terdapat perlawanan dari kaum kafir, diantaranya dalam perang Tabuk dan perang Hunain. Bandingkan antara peristiwa perang Tabuk dan perang Hunain. Pembahasan latihan soal nomor 2. Perang Hunain, jumlah pasukan umat Islam 12.000. Perang Tabuk, jumlah pasukan umat Islam 30.000. Pada perang Hunain, sempat mengalami kesulitan saat perang karena kondisi medan yang remang-remang dan sempit, merupakan teguran Allah akibat lalai dan menyombongkan kekuatan pasukan. Pada perang Tabuk, mengalami kesulitan karena cuaca yang sangat panas, jarak tempuh yang jauh, enggan meninggalkan kota karena musim panen, dan perpecahan kaum munafik hingga beberapa sahabat tidak mengikuti perang dengan alasan yang tidak jelas. Pada perang Hunain, kemenangan karena pertolongan Allah, hari mulai terang sehingga mereka dapat membedakan kawan dan lawan. Pada perang Tabuk, kemenangan karena begitu banyak pasukan dan umat Islam yang menginfakkan hartanya dalam perang. Pembahasan latihan soal nomor 2. Lanjutan. Bersamaan, umat Muslim mendapat kemenangan. Kesimpulan, kita harus selalu bersatu dalam membela Islam, tidak mencari perbedaan dan saling menyalahkan antar sesama umat Islam. Latihan soal nomor 3. Kaum kafir tidak akan pernah rela terhadap umat Islam, sampai umat Islam masuk dalam agama mereka seluruhnya. Bandingkan serangan kaum kafir pada zaman Rasulullah dengan serangan kaum kafir pada zaman sekarang. Pembahasan latihan soal nomor 3. Pada zaman Rasulullah, godaan berupa harta, tahta, dan wanita yang ditawarkan secara langsung. Pada zaman sekarang, godaan berupa harta, tahta, dan wanita
ditawarkan dengan propaganda melalui media sosial atau internet. Pada zaman Rasulullah, serangan secara terang-terangan yang terlihat dari berbagai perang yang terjadi, seperti Perang Badar, Perang Tabuk, Hunain, dan lain-lain. Pada zaman sekarang, serangan terselubung seperti teroris, mengadu domba umat Islam dengan mempermasalahkan perbedaan paham atau mazhab. Pada zaman Rasulullah, memfitnah Rasulullah sebagai pembohong atau tukang sihir secara langsung. Pada zaman sekarang, memfitnah umat Islam dengan menerbitkan buku Satanic Verse, mencetak Al-Quran dengan menyelipkan ayat yang salah. Pembahasan soal nomor 3, lanjutan. Persamaan. Serangan kaum kafir terhadap umat Islam dilakukan secara implisit atau langsung dan eksplisit berupa fitnah. Kesimpulan, kita harus bersatu dalam menegakkan agama Islam, bukan sibuk mencari perbedaan dan saling menyalahkan antar sesama umat Islam. Latihan soal nomor 4. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab berperangai kasar dan sangat menentang Islam. Konstruk perilaku di rumah dalam meneladani perilaku Umar yang hijrah dari kafir menjadi al-Faruq. Pembahasan latihan soal nomor 4. Kita harus bisa memimpin diri sendiri, dimulai dengan sayang pada yang muda, hormat pada yang tua, patuh dan taat pada orang tua. Kita harus mandiri, menyelesaikan semua tugas dengan kesadaran diri. Sebagai pelajar harus cerdas, kreatif dan pantang putus asa. Latihan soal nomor 5. Ada beberapa persamaan dan banyak perbedaan pada kondisi umat Islam di zaman Rasulullah dengan zaman Khulafaur Rasyidin. Bandingkan kondisi umat Islam ketika Nabi Muhammad masih hidup dan setelah Nabi Muhammad wafat. Pembahasan latihan soal nomor 5. Mirza Ghulam Ahmad, salah seorang nabi palsu. Ketika Rasulullah masih hidup, umat Islam berusaha keras membela ajaran agama Islam. Ketika Rasulullah telah wafat, adanya kaum murtad dan nabi palsu. Ketika Rasulullah masih hidup, banyak umat Islam yang selalu menanyakan persoalan kepada Nabi. Ketika Rasulullah telah wafat, umat Islam menanyakan segala sesuatu pada khalifah dan ulama yang berpegang pada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pewaris Rasul. Ketika Rasulullah masih hidup, umat Islam selalu berusaha menjalankan sunnah Rasulullah. Ketika Rasulullah telah wafat, banyak umat enggan melaksanakan sunnah Nabi walaupun mereka mengetahuinya. Bersiap untuk latihan soal ya. Inilah 5 soal sebagai latihan persiapan PAT tahun ajaran 2019-2020. Soal nomor 1. Pada peristiwa sesaat sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau berpesan, ingatlah sholat dan bertobatlah. Mengapa kita belum bisa mendirikan sholat dengan khusyuk dan bertaubat secara nasuha?
Soal nomor 2. Setelah peristiwa Fathul Mekah, masih terdapat perlawanan dari kaum kafir, di antaranya dalam Perang Badar dan Perang Khandaq. Bandingkan antara peristiwa Perang Badar dan Perang Khandaq. Soal nomor 3. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah untuk mengembangkan dakwah Islam. Bandingkan antara sikap hijrah zaman Rasulullah dengan sikap kita zaman sekarang dan berikan kesimpulan. Soal nomor 4. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, terjadi wabah penyakit menular taun. Bandingkan cara Umar bin Khattab dalam menangani wabah penyakit taun dengan penanganan pemerintah terhadap pandemi COVID-19. Soal nomor 5. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin. Bandingkan cara kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dengan para pemimpin negara kita saat ini. Alhamdulillah, ilmuku bertambah. Terima kasih, semangat belajarnya.